Dahulu adalah hamba Allah yang terhormat dan pernah menjadi imam para malaikat. Namun, iblis berubah menjadi makhluk terlaknat. Iblis tak akan berhenti mencari pengikut setianya dari bangsa jin dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan tafsir Al-Quranul Karim. Dan pagi ini Kasanah mengulas tafsir Surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah terakhir dalam Al-Quran. Surah ini sering dibaca untuk mengusir gangguan setan atau jin. Surah An-Nas juga bisa disandingkan dengan Surah Al-Falaq yang isinya hampir sama, berupa doa meminta perlindungan Allah dari tipu daya dan gangguan setan. Dan setan tidak hanya berwujud jin, tapi juga manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah menderita sakit parah. Kemudian datanglah dua malaikat, satu malaikat duduk di arah kepala beliau, dan satu malaikat lagi di arah kaki beliau. Terjadilah dialog antara dua malaikat itu. Apa yang terjadi padanya? Tanya sang malaikat. Disihir seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asam, ujar malaikat yang satu. Malaikat itu kemudian memberitahu Rasulullah di mana letaknya guna-guna yang disimpan oleh sang penyihir. Selanjutnya, Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk mendatangi sebuah sumur. Sumur itu airnya berwarna merah kecoklatan. Setelah ditimba airnya, kemudian sebuah batu diangkat. Di bawahnya terdapat kotak kecil yang isinya seutas tali dengan 11 simpul. Maka turunlah surah An-Nas, dan setiap kali Rasulullah membaca satu ayat, maka terurailah satu simpul. Riwayat serupa terdapat dalam kitab Sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Siti Aisyah, istri Rasulullah. Dalam riwayat lain dijelaskan malaikat Jibril turun menjenguk Rasulullah yang sedang sakit sambil membawa surah Al-Falaq dan An-Nas untuk membebaskan Rasulullah dari gangguan sihir. Benarkah Rasulullah terkena sihir? Dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis Buya Hamka, hadis yang berkaitan dengan Nabi terkena sihir adalah hadis matruk atau hadis yang harus ditinggalkan dan tidak boleh dipakai karena bertentangan dengan nas Al-Quran. Jika Rasulullah terkena sihir, sama saja merendahkan martabat kenabiannya. Padahal, Allah sudah menjamin Rasulullah dipelihara dan terjaga dari gangguan manusia. Seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Ulama tafsir seperti Ibnu Katsir juga meragukan kesahihan hadis yang mengisahkan sihir yang membuat Rasulullah sakit karena dianggap silsilah periwayatan hadis atau sanadnya tidak lengkap. Hadis tersebut termasuk hadis ahad yang bertentangan dengan nas Al-Quran. Kisah tersihirnya Nabi Muhammad selalu dikaitkan dengan turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas. Kedua surah ini diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena itulah dianggap aneh jika Rasulullah disihir orang Yahudi, karena pada saat di Mekah Rasulullah belum mengalami konflik dengan orang-orang Yahudi. Lalu, apa yang dimaksud kedua surat itu? Terutama surah Al-Falaq ayat 4 yang menceritakan kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul untuk mencelakakan orang lain. Para mufasir seperti Azam Maksari tidak mengkaitkan ayat tersebut dengan peristiwa tersihirnya Nabi Muhammad.
Perempuan yang meniup pada buhul-buhul diartikan sebagai bujuk rayu perempuan untuk berbuat maksiat, seperti yang pernah dialami Nabi Yusuf alaihissalam saat digoda dan dirayu oleh Zulaikha. An-Nas adalah surat ke-114 dalam Al-Quran. Surah ini merupakan tuntunan kepada manusia untuk senantiasa berlindung kepada Allah. Dalam An-Nas, Allah merupakan Robun, Malikun, dan Ilahun. Allah sebagai pemelihara, penguasa, dan Tuhan yang maknanya sudah menjadi kesatuan yang tak terpisahkan. Allah menurunkan sifat-sifat memelihara hingga seorang ibu memiliki naluri kasih sayang untuk melindungi dan mendidik anak-anaknya. Sementara sebagai Malikun, Allah juga menganugerahkan kekuasaan yang dimiliki manusia di dunia, seperti yang dimiliki oleh para raja. Tentu saja sifat Robun dan Malikun Allah tak bisa dibandingkan dengan manusia, karena seluruh alam semesta beserta makhluk-makhluknya berada dalam pengaturan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Surah An-Nas merupakan sebuah doa untuk meminta perlindungan Allah dari berbagai kejahatan berupa bisikan syaitan yang tersembunyi. Bisikan syaitan begitu halus, menumpang dalam aliran darah kemudian mengendap dalam dada. Bisikan syaitan berubah, misalnya menjadi kemalasan kita untuk sholat tepat waktu, keengganan kita untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin, atau ketakutan kita untuk berjihad di jalan Allah. Allah memberi kekuasaan kepada iblis untuk masuk ke dalam hati kita dalam melancarkan taktik dan strategi jahatnya, sehingga yang jelek, yang dibenci Allah terlihat begitu indah. Sebaliknya, yang baik-baik berubah terlihat buruk di mata manusia. Inilah tipu daya syaitan. Rasa was-was telah meruntuhkan benteng keimanan kita. Dalam ayat ke-6 surah An-Nas, rasa was-was itu dilakukan oleh bangsa jin dan manusia. Mereka berada di sekitar kita yang tak akan berhenti untuk menggoda kita agar tergelincir ke jalan yang sesat. Karena itu, berhati-hatilah dengan syaitan yang mungkin berwujud sebagai orang-orang terdekat kita. Mereka mengajak kita untuk berbuat maksiat. Inilah pentingnya surah An-Nas dan surah Al-Falaq yang disebut Mu'awwizata ini, yaitu surah untuk meminta perlindungan Allah dari godaan syaitan, baik yang berwujud jin maupun manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh untuk selalu memanjatkan doa dalam setiap kegiatan. Misalnya ketika Rasulullah mulai beranjak ke tempat tidur, Rasulullah selalu membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Sambil membaca surah itu, Rasulullah menampungnya ke dalam kedua telapak tangannya, lalu membarutnya ke muka dan kepalanya dan seluruh tubuhnya. Rasulullah melakukan ini hingga 3 kali, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah. Allah menciptakan langit dan bumi beserta makhluk hidup yang menjadi penghuninya. Allah menciptakan para malaikat yang tidak pernah lalai untuk menyembah Allah. Dan tatkala Allah menciptakan Adam yang terbuat dari tanah, para malaikat sempat bertanya, "Wahai Tuhan kami, buat apa engkau menciptakan makhluk lain selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan namamu tanpa henti-hentinya. Sedang makhluk yang engkau ciptakan akan bertengkar satu dengan lain, akan saling bunuh-membunuh, sehingga akan terjadilah bencana di atas muka bumi." Namun Allah memiliki kehendak lain. Allah lebih mengetahui hikmah di balik penciptaan Adam. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya sebagai penghormatan, bukan sebagai ibadah. Namun saat itu iblis protes. Ia merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam dari tanah. Iblis pun tak mau bersujud kepada Adam. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Karena kesombongan inilah Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga dan melaknatnya sebagai penghuni neraka. Allah berkata pada iblis, "Turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Tapi iblis memohon kepada Allah untuk ditangguhkan kematiannya hingga hari kebangkitan, agar bisa menggoda manusia dari jalan yang lurus. Allah berfirman kepada Adam dalam surat Al-A'raf ayat 19. وَيَا آدَمُ
اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Wahai Adam, tinggalkan engkau bersama istrimu di dalam surga, dan makanlah apa yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang yang zalim. Iblis mulai merancang siasat menyesatkan Adam dan Hawa supaya ikut terusir dari surga. Untuk mendapat kepercayaan Adam Hawa, Iblis memberi nasihat. Sesungguhnya larangan Allah untuk mendekati pohon itu dan memakan buahnya, karena jika memakannya, Adam dan Hawa akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Iblis tak bosan untuk terus membujuk Adam Hawa hingga akhirnya mereka tergoda. Adam dan Hawa menyesal atas dosa yang dilakukannya, kemudian bertaubat dan memohon ampunan Allah. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan kamu sampai waktu yang telah ditentukan. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Allah sudah menciptakan makhluk sebelumnya yang mirip dengan manusia. Karena malaikat sudah mengetahui bahwa manusia keturunan Adam akan saling membunuh dan membuat bencana di muka bumi. Ibnu Jarir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyebut makhluk sebelum Adam itu disebut Al-Jan. Ada juga yang berpendapat mereka adalah bangsa jin. Berdasarkan penelitian arkeologi ditemukan fosil makhluk sejenis manusia tetapi memiliki karakteristik sangat primitif. Volume otak mereka lebih kecil dari manusia dan kemampuan bicaranya sangat terbatas. Para arkeolog menyebutnya Neanderthal. Volume otaknya sekitar 900 cc, sementara Homo sapiens memiliki volume otak di atas 1000 cc. Menurut keterangan hadis Nabi, Adam memiliki postur badan dengan tinggi 60 hasta atau sekitar 27 meter lebih. Adam hidup selama 930 tahun, sedangkan Hawa lahir ketika Adam berusia 130 tahun. Anak-anak Adam Hawa dilahirkan secara kembar. Setiap bayi laki-laki dilahirkan bersamaan dengan bayi perempuan. Kemudian Adam menikahkan anak laki-lakinya dengan anak gadisnya yang tidak sekembar dengannya. Total keseluruhan anak Adam berjumlah 40 anak kembar. Iblis kembali menggoda anak-anak Adam. Saat Kabil dan Habil beranjak dewasa, Nabi Adam mendapat petunjuk dari Allah untuk menikahkan Kabil dengan Lubuda, adik Habil, dan Habil menikah dengan Iklimah, adiknya Kabil. Namun Kabil menolak keputusan ayahnya karena Lubuda dianggapnya tidak secantik Iklimah. Adam akhirnya membuat kebijakan, masing-masing membuat persembahan untuk Tuhan. Siapa yang terpilih, ia yang berhak memilih jodoh yang disenanginya. Kemudian Habil mempersembahkan kambing peliharaannya yang gemuk, sedangkan Kabil membawa sekarung gandum yang isinya sudah rusak. Saat persembahan itu disimpan di atas bukit, api besar menyambar kambing Habil. Sebagai tanda persembahan Habil diterima Allah, Iblis kembali beraksi. Karena dirasuki rasa benci, Kabil akhirnya membunuh Habil. Inilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Kabil akhirnya melarikan diri bersama saudara kembarnya ke daerah Adnan di Yaman. Iblis kembali datang menggodanya seraya berkata, "Sesungguhnya kurban saudaramu dimakan api karena ia menyembah api. Maka buatlah tungku dan sembahkan api. Hal itu akan bermanfaat bagimu dan keturunanmu." Selanjutnya, Kabil membangun rumah penyembahan api. Inilah awal mula agama yang menyembah dewa api, seperti yang dianut oleh kaum Majusi atau Zoroaster. Semua makhluk penghuni surga bersujud menghormati Adam, kecuali Iblis. Iblis merasa lebih mulia dan lebih agung dari Adam. Nama asli Iblis adalah Azazil, yang merupakan bapak bangsa jin. Tapi ada juga yang berpendapat bernama Al-Harith. Sebelum dikutuk Allah, Azazil pernah menjadi imam para malaikat atau Sayyidul Malaikat. Dijuluki juga Kanzul Jannah yang artinya bendahara surga, seperti yang ditulis dalam berbagai kitab tafsir. Seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qazin, dan tafsir Al-Bahawi. Azazil dibuang ke Jabal Muntar yang berada di gurun Yudea, Suriah, yang dikenal juga dengan nama Gunung Azazil.
Azazil menurut Ibnu Taimiyah merupakan cikal bakal bangsa jin. Azazil dalam bahasa Arab kuno terdiri dari dua suku kata, Al-Aziz dan Eil. Al-Aziz artinya hamba yang terhormat dan sangat kuat. Sedangkan El merupakan penamaan Allah di zaman Arab kuno. Jadi Azazil artinya hamba Allah yang terhormat. Tapi ada juga yang mengartikan Azazil adalah makhluk yang sombong dan membangkang. Sebelum diusir dari surga, Azazil mendapat tempat istimewa di tengah penduduk langit. Berwajah rupawan dan mempunyai 4 sayap. Azazil menduduki beberapa langit dan biasa mendengar berita rahasia Tuhan, seperti diuraikan dalam surat Al-Jin. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Nama Azazil ditulis dalam kitab Perjanjian Lama. Azazil dikaitkan dengan hari penebusan yang dalam ajaran Yahudi disebut Yom Kippur. Dalam keyakinan Yahudi, semua makhluk akan dimatikan oleh Tuhan dan yang terakhir adalah Azazil. Azazil atau Azazel akan menanggung sebuah dosa kaum Yahudi sebelum memasuki surga. Nama Azazil tertulis dalam sebuah dokumen kuno yang ditemukan oleh para arkeolog di Qumran, Palestina. Setelah diusir dari surga dan menetap di bumi, iblis berkembang biak dan menjadi bangsa setan yang memiliki misi menyesatkan umat manusia. Dalam sebuah cerita saat iblis mengetahui Adam dan Hawa akan bertemu di Padang Arafah, lalu iblis membakar Padang Arafah hingga berubah menjadi gersang dan tandus. Awalnya, Arafah adalah padang rumput yang penuh dengan pepohonan dan sungai. Wallahu a'lam. Namun, kisah ini tidak ditemukan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Suatu saat Rasulullah SAW tengah berada bersama para sahabatnya di kediaman sahabat Ansor. Tiba-tiba terdengar panggilan seseorang dari luar rumah. Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? Sebab kalian akan membutuhkanku. Rasulullah bersabda, tahukah kalian siapa yang memanggil? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah kemudian berkata, itulah iblis, laknat Allah bersamanya. Umar bin Khattab berkata, izinkan aku membunuhnya wahai Rasulullah. Nabi menahannya. Sabar wahai Umar, bukankah kamu tahu bahwa Allah memberinya kesempatan hingga hari kiamat? Lebih baik bukakan pintu untuknya, sebab dia telah diperintahkan untuk ini. Pahamilah apa yang hendak ia katakan dan dengarkan dengan baik. Setelah pintu dibuka, iblis menjelma menjadi seorang kakek yang cacat satu matanya. Di janggutnya terdapat 7 helai rambut seperti rambut kuda. Taringnya terlihat seperti taring babi, bibirnya seperti bibir sapi. Iblis kemudian berkata, salam untukmu Muhammad, salam untukmu para hadirin. Rasulullah lalu menjawab, salam hanya milik Allah. Sebagai makhluk terlaknat, apa keperluanmu? Iblis menjawab, wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa. Siapa yang memaksamu? Seorang malaikat utusan Allah mendatangiku dan berkata, Allah memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta 1 kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin. Dalam hadis panjang yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal ini, iblis membeberkan semua rahasia dirinya dalam menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Ada 10 permintaan iblis yang dikabulkan Allah yang saat itu disampaikan kepada Rasulullah. Iblis minta Allah membiarkannya berbagi harta dan anak dengan manusia, seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 64. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Iblis akan ikut makan dari harta yang tidak dizakatkan, dari harta yang berbaur dengan riba. Iblis pun akan ikut makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Allah membiarkan iblis ikut bersama-sama saat orang berhubungan suami istri tanpa lebih dulu meminta perlindungan Allah, sehingga anak yang terlahir pun akan lebih patuh pada syaitan.
Iblis diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat manusia, sementara manusia tidak bisa melihatnya. Iblis pun bisa masuk dalam aliran darah manusia untuk lebih mudah menggoda manusia. Namun, Iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak bisa menyesatkan orang sedikit pun. Aku hanya bisa membisikkan dan menggodanya. Sebagaimana engkau tidak bisa memberi hidayah kepada manusia sedikit pun, engkau hanya Rasul yang menyampaikan amanah." Iblis kemudian berkata, "Pendusta adalah sahabatku, gosip dan adu domba kesenanganku, kesaksian palsu kegemaranku. Orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya berada di pinggir dosa, walaupun hanya sekali dan walaupun ia benar." Iblis berkata lagi, "Tahukah Muhammad, aku mempunyai 70.000 anak dan setiap anak memiliki 70.000 syaitan." Syaitan ditugaskan untuk mengencingi telinga manusia sehingga ia tertidur saat sholat berjamaah atau saat mendengar ceramah. Syaitan juga senang berada dalam lidah orang yang berbuat kebajikan, lalu senang menceritakan kepada orang lain sehingga pahalanya terhapus. Dan syaitan pun senang duduk pada pinggul dan paha wanita, lalu menghiasinya, hingga setiap orang senang memandanginya. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Iblis telah bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan anak Adam tempat kediamannya untuk mereka berteduh dan berzikir kepadamu. Oleh karena itu, tunjukkanlah padaku tempat kediaman untukku." Allah berfirman, "Tempat kediamanmu adalah di dalam toilet." "Wahai Tuhanku, Engkau telah berikan anak Adam berkumpul di masjid. Di manakah pula tempatku berkumpul? Tempatmu berkumpul di pasar-pasar, pesta, tempat hiburan, serta majelis-majelis maksiat." Syaitan selalu berada dimanapun untuk mengganggu umat manusia, bahkan di tempat ibadah sekalipun. Syaitan selalu mengganggu umat Muhammad untuk mengulur-ngulur waktu sholat. Jika ia sholat, syaitan pun membisikinya untuk menoleh kanan kiri. Dan jika ia sholat berjamaah, lehernya diikat hingga ia mengangkat kepala sebelum imam. Atau syaitan meniup hidungnya hingga menguap. Jika ia sholat sendirian, syaitan menggodanya agar sholatnya tergesa-gesa, seperti ayam mematuk beras. Syaitan juga selalu mengganggu orang yang sholat dengan rasa was-was atau ragu-ragu dengan bilangan rokaatnya. Karena itulah, sebelum takbiratul ihram, ada sebagian ulama yang membolehkan membaca doa meminta perlindungan Allah dari godaan syaitan, seperti membaca surat An-Nas. Meskipun cara ini dianggap bid'ah oleh sebagian para ulama karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Bisikan syaitan terus mengintai kita, umat manusia. Sudah seharusnya kita makin... Jumat jam 5.15 sore. Kisah-kisah inspiratif untuk kita semua, hanya di Trans 7. Nah pemirsa, mudah-mudahan tayangan tafsir surah An-Nas ini semakin menambah pengetahuan kita dan mempertebal keimanan kita, sehingga kita termasuk golongan orang-orang bertakwa. Dan jangan lewatkan untuk terus menyaksikan Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ragam, secara pengertian, permainan merupakan sebuah aktivitas rekreasi